Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniswara Putra Satya, biasa dipanggil Danis. Hari ini saya ingin menjelaskan proses terjadinya gempa tektonik beserta penyebabnya dan dampak-dampaknya. Sebelum menjelaskan gempa tektonik, saya ingin menjelaskan gempa secara general. Gempa itu apa? Gempa adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi yang secara tiba-tiba dari dalam bumi. Nah, gempa biasanya juga terjadi karena pergeseran lempengan yang ada di dalam bumi atau di kerak-kerak bumi. Gempa bumi sendiri biasanya dapat diukur dengan alat yang bernama seismograf dengan satuan skala Richter. Gempa memiliki berbagai jenis berdasarkan penyebabnya. Dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, gempa vulkanik, yang kedua gempa tektonik, yang ketiga gempa dari ledakan, yang keempat gempa dari runtuhan. Untuk gempa ledakan dan runtuhan itu dikarenakan perbuatan manusia. Contohnya gempa dari ledakan, misalnya ada uji coba senjata nuklir atau senjata yang lainnya, itu dapat menyebabkan ledakan yang berakibat gempa di sekitar wilayah tersebut. Dari gempa runtuhan biasanya terjadi di goa atau pertambangan karena perbuatan manusia. Lalu yang duanya lagi karena alam. Yang pertama ada gempa vulkanik, yang kedua ada gempa tektonik. Gempa vulkanik terjadi karena dari letusan Gunung Merapi yang menyebabkan daerah sekitarnya gempa. Lalu yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempengan bumi yang menyebabkan gempa di permukaan bumi. Nah, untuk gempa tektonik, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, gempa tektonik bisa terjadi karena terjadinya pergeseran lempengan yang ada di bawah permukaan bumi bertabrakan ataupun saling menjauh sehingga terjadinya getaran di atas permukaan bumi. Nah, gempa tektonik ini bisa berskala kecil maupun besar. Ketika skalanya besar, dia bisa menghancurkan apa saja yang ada di permukaan bumi dan lebih kuat efeknya dibanding gempa vulkanik yang terjadi karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, gempa tektonik bisa sering sekali terjadi dikarenakan Indonesia secara wilayah berada di bawah 3 lempengan yang ada di bumi ini. Yang pertama adalah lempengan Eurasia, yang kedua lempengan Indo-Australia, yang ketiga adalah lempengan Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia sering sekali mungkin terjadi gempa. Untuk pergerakan lempeng yang menyebabkan gempa tektonik pun ada 3 jenis gerakan. Yang pertama ada divergen, yang kedua ada konvergen, yang ketiga ada transvergen. Yang pertama adalah divergen. Divergen ini adalah pergerakan lempeng yang dimana lempeng-lempengnya ini saling menjauh yang menyebabkan gaya tarik. Efeknya, divergen ini menyebabkan naiknya magma yang ada di dalam bumi yang membentuk lantai samudra atau kerak samudra. Yang kedua adalah konvergen. Di konvergen ini lempeng-lempeng saling mendekati yang dimana gaya di situ adalah gaya kompresional. Lempeng-lempeng saling mendekati dan akhirnya bertubrukan. Lalu yang ketiga adalah transvergen. Di transvergen ini lempeng-lempeng saling sejajar lalu bergesekan satu sama lain dan akhirnya menciptakan getaran. Gerakan ini sejajar, tidak lurus sehingga menciptakan sesar. Nah, itulah 3 gerakan lempeng bumi: konvergen, divergen, serta transvergen, di mana divergen saling menjauh, konvergen saling mendekati, dan transvergen saling bergesekan. Dari gempa tektonik yang sudah saya jelaskan tadi, gempa tektonik pasti memiliki dampak kepada bumi kita maupun lingkungannya maupun manusianya. Sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya dari gempa tektonik ini. Dimulai dari dampak positifnya. Dampak positif yang pertama adalah kepedulian terhadap sesama meningkat, karena ketika ada musibah pasti manusia saling menolong, apalagi buat yang terkena musibah. Lalu yang kedua, keseimbangan alam terjaga. Di sini maksudnya adalah dari gempa-gempa yang sudah terjadi di bumi ini banyak terbentuknya dataran baru, banyak terbentuknya wilayah baru dari hasil gempa tektonik. Di situ alam bisa lebih terjaga dan ada wilayah baru untuk ditinggali untuk manusia. Lalu yang ketiga adalah sebagai bahan pembelajaran untuk manusia. Ketika gempa sudah terjadi, manusia pasti akhirnya mempelajari kenapa gempa itu bisa terjadi, bagaimana cara kita menanggulanginya atau bagaimana cara kita menyikapinya. Dari situ bisa diambil sisi positifnya. Lalu yang keempat, waspadaan dari kita pun meningkat karena sudah terjadi gempa punya beberapa kerugian, lalu kita pun semakin waspada. Untuk dampak negatifnya sendiri,
Sebenarnya dengan efek gempa bumi tektonik memiliki banyak sekali kerugian untuk manusia. Pertama, mulai dari gedung-gedung tinggi yang bisa hancur, lalu lanjut ke transportasi yang juga hancur, menimbulkan banyak kerugian bagi manusia. Lalu juga dapat menimbulkan bencana tambahan seperti tanah longsor ataupun kebakaran. Efek dari gempa bumi tektonik ini banyak menimbulkan kerusakan ketika skala Richternya cukup besar, bahkan sampai tsunami. Itu pun bisa berdampak ke manusianya dengan hancurnya infrastruktur, gedung-gedung tinggi, menimbulkan banyak pengangguran contohnya. Mungkin seperti itu untuk dampak negatif dari gempa bumi tektonik. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang penjelasan gempa, proses terjadinya serta dampak-dampaknya yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.